Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muslihah, NIM 23010180232. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi iman kepada Rasul. Jadi materi ini adalah materi PAI untuk SMA kelas 11. Iman kepada Rasul meliputi yang pertama yaitu tanda-tanda iman kepada Rasulullah, yang kedua perilaku beriman kepada Rasulullah, dan yang ketiga penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu tentang tanda-tanda iman kepada Rasulullah. Meliputi poin yang pertama yaitu para Rasulullah. Apa sih arti dari kata Rasul itu? Jadi Rasul itu berasal dari kata arsala yang berarti mengutus. Berarti mengutus seorang laki-laki dari Allah untuk menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Selain istilah Rasul, dikenal juga istilah Nabi. Kata Nabi berasal dari kata naba yang artinya ditinggikan atau kata naba'a yang berarti berita. Nabi berarti orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak pada kewajibannya menyampaikan syariat kepada umatnya. Seorang Nabi tidak memiliki kewajiban menyampaikan syariat kepada umatnya. Sementara itu, seorang Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan syariat kepada umatnya. Nah, dulu kan sudah pernah dipelajari tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Ada berapa itu ya? Ada 25. Nah, yang wajib kita imani dan wajib kita percayai. Selanjutnya, tanda-tanda iman kepada Rasulullah yang kedua yaitu tugas-tugas Rasul. Nah, para Rasul diutus oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas para Rasul utusan Allah itu meliputi antara lain yang pertama yaitu menegakkan tauhid. Setiap Rasul selalu mengajarkan umatnya agar menyembah kepada Allah dan menjauhi syirik. Para Rasul berusaha menegakkan kalimat tauhid ini agar diyakini oleh umatnya. Yang selanjutnya yaitu mengajak manusia untuk menjauhi taghut. Sebagaimana tugas yang pertama, para Rasul juga bertugas mengajak umatnya agar menjauhi taghut. Nah, taghut itu adalah sesembahan selain Allah. Bisa dikatakan taghut itu seperti syirik atau menyembah kepada selain Allah. Begitu. Yang selanjutnya yaitu mengarahkan jalan yang benar. Para Rasul memberi petunjuk ke jalan yang benar kepada seluruh manusia. Para Rasul menjelaskan kepada umatnya batas-batas yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan. Para Rasul juga bertugas membawa manusia agar memalingkan keinginan hawa nafsu menuju kebahagiaan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Yang selanjutnya yaitu memberi peringatan kepada manusia. Para Rasulullah mengemban tugas memberi peringatan kepada manusia. Rasulullah juga menyampaikan ancaman berupa siksa bagi mereka yang senantiasa menjalankan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berbuat maksiat. Akan tetapi, mereka juga menyampaikan kabar gembira tentang kehidupan akhirat yang menyenangkan kepada umat yang beriman dan beramal soleh. Yang selanjutnya yaitu menjadi teladan yang baik. Setiap sikap dan perbuatan para Rasul menunjukkan akhlak yang terpuji, sehingga harus menjadi teladan bagi umat manusia. Jika kita ingin selamat dalam menjalani hidup, harus meneladani para Rasul. Nah, ada salah satu ayat Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang selanjutnya yaitu iman kepada Rasulullah dan tanda-tandanya. Jadi iman kepada Rasulullah dan tanda-tandanya itu meliputi yang pertama yaitu sikap iman kepada Rasulullah. Iman secara bahasa berarti percaya. Iman kepada Rasulullah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa hambanya yang soleh sebagai utusan untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Para rasul utusan Allah bertugas menyampaikan segala yang diterima dari Allah melalui wahyu dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, menuntun, memimpin, dan membimbingnya dalam menempuh jalan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Tanda-tanda iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasulullah harus diwujudkan dalam perbuatan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia hendaknya disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Seseorang yang beriman kepada Rasul memiliki tanda-tanda tertentu. Nah, tanda beriman kepada Rasulullah itu meliputi contohnya. Yang pertama yaitu memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Yang selanjutnya bersikap takwa. Yang terakhir adalah meneladani kehidupan para Rasul. Yang selanjutnya yaitu perilaku beriman kepada Rasulullah. Nah, seseorang yang beriman kepada Rasul harus dapat membuktikannya dengan berperilaku yang benar dalam menjalani hidup. Perilaku beriman kepada Rasul dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama yaitu meyakini para Rasul sebagai utusan Allah. Nah, hadirnya para Rasul ini adalah untuk membimbing manusia. Kita harus meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah untuk menyampaikan risalah dakwah kepada umatnya. Dengan keyakinan tersebut, seseorang dapat menerima risalah Allah dengan hati yang terbuka. Yang selanjutnya yaitu menjaga ketakwaan kepada Allah. Nah, salah satu bukti keimanan kepada Rasulullah itu adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Perintah Rasul wajib dijalankan dan larangannya kita wajib dijauhi atau menjauhi agar selamat dunia akhirat pastinya. Nah, yang ketiga yaitu menganggap Rasul itu sebagai manusia biasa. Nah, Rasul harus kita yakini sebagai manusia biasa yang mendapat atau menerima wahyu dari Allah. Dengan demikian, kita tidak boleh berperilaku melampaui batas terhadap para Rasul. Rasul adalah manusia biasa, sehingga kita pun dapat meneladani apa yang diajarkannya. Yang selanjutnya yaitu tidak membedakan para Rasulullah. Para Rasul itu mendapat kedudukan yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti manusia, sama seperti kita. Kita sebagai manusia itu derajatnya itu sama di mata Allah. Nah, yang membedakan itu hanya amal perbuatan kita. Nah, mereka para nabi menerima wahyu dan menyampaikan risalah tersebut kepada umatnya. Kita dilarang memuliakan salah satu rasul, sementara mencela rasul yang lain. Semua rasul adalah orang yang terpilih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi beriman kepada Rasulullah ini tidak boleh melanggar dari ajaran tauhid. Salah satu perilaku yang salah dalam mengimani Rasul adalah menganggapnya sebagai Tuhan yang harus disembah. Allah melaknat kaum yang menganggap para Rasul ini sebagai Tuhan. Yang selanjutnya yaitu senantiasa meneladani kehidupan para Rasulullah. Nah, kisah-kisah para Rasul yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah harus menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para Rasul seluruhnya itu diutus kepada umat manusia untuk menegakkan ajaran tauhid atau ajaran agama, melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbaiki akhlak manusia. Nah, akan tetapi tidak sedikit di antara umat terdahulu yang enggan melaksanakan ajakan para Rasul. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita
kita diingatkan agar tidak mengulangi keburukan yang telah dilakukan para umat terdahulu kepada para rasulnya. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk meneladani para rasul dan umat terdahulu yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu selalu menjadikan para rasul sebagai rujukan dalam bersikap. Nah, bukti seseorang yang telah meneladani ajaran para rasul adalah dengan menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa kita katakan kita mengaplikasikan dalam sikap di kehidupan sehari-hari kita. Nah, para rasul telah memiliki berbagai sifat istimewa seperti dapat dipercaya, selalu menyampaikan tugasnya, selalu benar dalam ucapan dan tingkah laku, serta kecerdasan dan kebijaksanaan. Nah, dengan demikian kita dianjurkan untuk meneladani para rasul dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan. Nah, materi yang terakhir yaitu penerapan iman kepada rasul dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan kepada rasul harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu bentuk keimanan kepada rasul adalah menjadikan mereka sebagai teladan hidup. Nah, sebagai seorang muslim yang telah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu merupakan rasul kita, berarti harus menerapkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu berakidah yang benar. Orang yang beriman kepada Rasul harus memiliki akidah yang kokoh dan tidak tercemar dengan keyakinan yang dilarang agama. Dalam bidang akidah dapat ditunjukkan dengan mengimani 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Orang yang memiliki keimanan terhadap rukun iman akan bersikap benar dalam menjalani hidup. Misalnya, seseorang yang telah beriman kepada Allah, ia selalu bersegera dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Contohnya, seseorang tidak malas untuk menjalankan ibadah meskipun terasa memberat. Nah, selanjutnya yaitu rajin beribadah. Jika seseorang merasa telah beriman kepada Rasul, ia akan gemar menjalankan ibadah. Nah, ibadah pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, apa sih ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu? Nah, ibadah mahdhah merupakan bentuk ibadah yang ketentuannya telah diatur secara lengkap dalam syariat. Contoh ibadah mahdhah itu menjalankan rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan menjalankan haji bagi yang mampu. Untuk ibadah ghairu mahdhah dapat ditunjukkan dengan menjalankan setiap amalan kebajikan yang tidak melanggar syariat untuk mendapatkan ridho dari Allah. Orang yang beriman kepada Rasul selalu menyikapi hidup sebagai sarana beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu bermuamalah secara tepat. Dalam menjalani hubungan dengan sesama ada tata cara tertentu yang harus kita perhatikan. Rasulullah memberi arahan kepada kita cara bermuamalah yang baik kepada sesama manusia dan makhluk lain. Yang selanjutnya yaitu berakhlak mulia. Rasulullah telah membimbing kita cara berakhlak yang baik. Dalam Al-Quran kita dapat menemukan berbagai ayat yang berisi perintah agar selalu menampilkan akhlak yang baik dalam menjalani hidup. Yang selanjutnya yaitu berani menjadi pemimpin dalam membela kebenaran. Para rasul merupakan contoh terbaik dalam kepemimpinan. Mereka menjalankan amanah kepemimpinan tersebut dengan baik, misalnya dengan membimbing umatnya agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.